Jika teman-teman bilang apakah itu menular, saya pun juga bingung karena ini ada dua tanaman. Ini dari mulai pertama, yang satunya sudah menguning seperti ini, pertumbuhannya tidak sehat. Kemudian yang satunya tanamannya sehat, tapi saya tanam ini mepet sekali. Yang satu ini kena virus bule ataupun virus kuning, dan juga tanamannya kerdil. Kemudian yang satu ini subur, makanya saya bingung kok tidak menular, padahal ini akarnya berbenturan gitu loh. Kok lebih fatal jika serangan patogen layu fusarium ataupun jamur. Nah, ini sama sekali, ini dua pohon teman-teman, ini jelas. Tapi di sini tidak ada penularan. Kemudian juga ada dua tanaman. Ini sekarang kita pindah lagi ke sini teman-teman. Jadi dari situ makanya jika teman-teman hanya belajar membaca tapi tidak berani mencoba untuk praktek, ya teman-teman sendiri akan kebingungan. Ini buah-buahnya sebelah sini juga sangat tinggi sekali teman-teman. Ini tanamannya keren pokoknya tuh. Petani pemula ya nggak ngerti budidaya tanaman cabai itu apa, tapi tanaman cabai ori 212 sangat tinggi sekali. Ini 1,5 meter lebih karena ajir ini 185 sudah melewati ajir. Dan ini yang kedua, ini pun juga sama, ada dua tanaman teman-teman. Tujuannya buat perbandingan teman-teman semua. Nah ini yang satu bule yang sudah tua, kemudian saya susul di lubang pupukan tanaman cabai lagi, tapi ternyata tidak menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan tapi dengan cara ditabur untuk tanaman cabai varietas kaliber. Kemudian yang kedua adalah tanaman cabai ori 212. Jadi ini langsung sekalian pemupukannya. Maka dari itu nanti silahkan ditonton dosisnya berapa. Sudah sering berulang-ulang dan juga banyak sekali yang komentar di video-video kami bahwa tanaman cabai jika sudah berbuah, bunganya lebat, kemudian buahnya banyak, dipupuk menggunakan pupuk NPK. Sebagian ada yang bilang katanya rontok, memancing jamur. Tapi ini yang selalu saya lakukan dan hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri tanaman cabai kami apakah ada yang rontok, kemudian ada yang terserang jamur, dan juga ada serangan-serangan layu. Makanya dilihat dari kami, walaupun tanaman cabai itu sudah memasuki fase generatif ataupun fase pembungaan dan pembuahan, tanaman cabai itu masih membutuhkan pupuk seimbang teman-teman. Kenapa saya pergunakan pupuk NPK, kadang-kadang urea saya tambahkan KNO3 warna putih. Di sini ada keterangannya 16 16 16 NPK. Jadi pupuk ini sangat bagus sekali dipergunakan di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Jadi aman untuk tanaman. Kemudian kenapa saya juga sering menggunakan pupuk urea dan ZA? Itu pun juga saya tambahkan kadang-kadang SP36.
pupuk yang kandungan P-nya tinggi. Kemudian juga saya tambahkan dengan kalium. Jadi aman. Masalah jamur teman-teman, jika tanaman itu dari kecilnya sudah sehat, insya Allah dipupuk menggunakan pupuk apapun juga tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah dosis pemupukannya itu disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Nanti juga ditanya lagi, disesuaikannya itu berapa? Teman-teman bisa hitung sendiri saja jika mau belajar. Jika satu pohon itu misalnya saya pupuk menggunakan setengah sendok, tinggal dihitung nanti kalau teman-teman mau melakukan pupukan setengah sendok itu berapa gram. Intinya seperti itu, karena kita menanam cabai itu populasinya itu banyak teman-teman, nggak mungkin saya hitung setiap sendoknya berapa gram, itu terlalu rumit. Jadi menanam cabai jika dari mulai pemupukannya, perawatannya pun sudah dibuat rumit, nanti kedepannya teman-teman sendiri juga akan bingung. Oke teman-teman, ini yang akan saya tuang nanti di sini. Luangnya juga teman-teman juga bisa sudah dipotong seperti ini. Terus juga kadang-kadang juga ada yang komentar kenapa tidak dibongkar di kebun tempat tanaman cabai kami teman-teman, itu jaraknya sekitar 50 sampai 60 meter. Kemudian sumurnya adanya di rumah. Dan intinya ini juga nanti pupuk juga saya pergunakan untuk pemupukan. Terus pemupukannya pun juga saya lakukan sendiri. Jadi semua memang saya lakukan sendiri karena saya setiap hari itu upload video teman-teman. Jadi intinya biar nggak terpotong-potong, teman-teman juga bisa belajar. Jadi intinya seperti itu. Dan ini saya buka 5 bungkus teman-teman, karena yang satu tadi sudah saya bungkus. Nanti pembagiannya adalah menggunakan sendok. Sendok makan ukurnya sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menimbang satu sendok makan itu berapa gram, ya nanti ditimbang sendiri saja, karena saya perkiraannya seperti itu. Kalau saya timbang satu sendok itu berapa gramnya, ya nanti kalau teman-teman mau belajar tinggal ditimbang saja satu sendoknya itu berapa gram, itu aja kok repot. Yang penting hasil tanaman saya, memang tanaman saya itu banyak yang komplain, banyak yang komentar. Kemarin ngocor fungisida kontak juga dikomplain, katanya akan membunuh mikroba yang ada di tanah. Jika kita sudah menanam tanaman cabai, jangan dipikirkan jangka panjangnya, terkecuali kalau teman-teman baru proses lahan, tanaman cabai belum terserang penyakit. Lah itu teman-teman bisa nunggu lahan itu dibuat sebaik mungkin, kemudian jangan menggunakan pupuk kimia, silahkan. Tapi jika sudah ada tanamannya, usahakan cepat-cepat ditangani. Nanti jangka panjangnya kalau tanaman itu sudah selamat, sudah menghasilkan buah, untuk penanaman berikutnya baru dibenahi lahannya. Itu saja, jadi intinya seperti itu. Oke teman-teman, saya akan melakukan pupukan, nanti dilihat aja berapa dosisnya. Insya Allah video ini bermanfaat. Ini teman-teman tanaman cabai saya, ini yang ori 212 teman-teman, kondisinya sangat subur sekali. Dan ini parit ini insya Allah besok ataupun lusa saya akan menyuruh saudara kami untuk membersihkannya, karena gulma seperti ini juga sangat bahaya sekali. Takutnya nanti dijadikan sarana sarang hama kutu-kutuan. Jadi ini pun juga harus dibersihkan nantinya biar tidak terlalu rimbun seperti ini. Kemudian tadi kita kembali ke pemupukannya. Kenapa saya selalu menggunakan pupuk NPK teman-teman? Alasannya, ini tanaman cabai sudah berbuah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini. Ini dari mulai ketiak daun sini, coba. Dari ketiak daun sini, kemudian di atasnya ini ada lagi buahnya, terus ke sini tunas cabang ada lagi. Setiap ketiak tunas cabang itu ada buahnya, kemudian sampai sini. Dan ini pun juga sudah mengeluarkan bunga-bunganya lagi. Otomatis tanaman cabai ini walaupun sudah masuki fase generatif, masih membutuhkan pertumbuhan yang harus ditunjang dengan pupuk yang mengandung nitrogen, tidak hanya kalsium dan kalium saja teman-teman. Jadi ini yang selalu saya lakukan, dan ini pun juga sering dikomplain oleh sahabat-sahabat tani semua, katanya jamur ataupun nanti bisa membuat tanaman itu bunganya rontok, buahnya rontok. Teman-teman bisa lihat ini kondisi tanamannya, alhamdulillah bunganya sangat serempak. Ini saya membuat video ini di siang hari, kalau sore hari biasanya daunnya itu agak tegak teman-teman. Jadi
Ini ada sekitar 10 hari sudah tidak ada hujan. Dan caranya gimana untuk melakukan pemupukan? Ini dosis untuk 4 tanaman teman-teman, ini yang saya bahas. Untuk 4 tanaman saya menggunakan 1 sendok ataupun 2 sendok teman-teman, 1 sendok setengah saja. Tapi sebenarnya biasanya saya 1 sendok itu untuk 4 tanaman. Tanaman ini 1, ini buah-buahnya teman-teman. Kemudian tanaman ini juga 1, itu buahnya. Terus kemudian yang ini 1 dan ini 1. Jadi 1 sendok itu untuk 4 tanaman, maksimalnya 2 sendok. Kalau teman-teman duitnya banyak, bisa beli pupuk yang agak banyakan, ya nggak apa-apa pakai 2 sendok. Insya Allah aman, karena 2 sendok itu sekitar 20 gram dibagi 4 tanaman hanya kebagian 5 gram. Sedangkan tanaman cabai itu membutuhkan 8 gram teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Masalah buahnya teman-teman bisa lihat ini untuk jenis varietas Ori 212. Semua rata buah-buahnya. Bisa dilihat lebih banyakkan buahnya daripada daunnya. Begitu juga tanaman cabai kalibernya. Jadi apa yang harus dipusingkan teman-teman? Selain teman-teman itu belajar tekniknya, juga harus belajar kondisi di mana teman-teman itu membudidayakan tanaman cabai. Misalnya mengikuti metode Mas Udin, tapi juga disesuaikan oleh lahannya. Misalnya lahan teman-teman semua itu belum tentu sama dengan lahan yang dijadikan sarana budidaya tanaman cabai Mas Udin. Makanya jika ada kurangan, teman-teman juga harus bisa menambahkan pupuk, karena setiap lokasi, setiap wilayah itu berbeda-beda. Jika tanaman kurang subur, misalnya pupuknya itu sama, metode itu biar pupuknya itu sama, jarak tanamnya sama, pengolahan bedengan itu sama. Cuma untuk dosis pupuk susulan, jika tanaman itu masih kurang subur, dengan metode-metode tersebut teman-teman semua bisa menambahkan. Metode jangan dirubah, tapi dosis pupuknya ditambahkan, karena lokasi wilayah mempunyai pH tanah yang berbeda. Dan ini sebelah sini juga udah semua teman-teman. Ini pupuk NPK-nya itu semua sudah. Untuk 800 pohon ini, kemarin pemetikan ketiga untuk 700 pohon ini saya mendapatkan sekitar 40 kilo teman-teman. Itu memang kemarin sudah banyak sekali, dari buah pertama, buah ketiga sampai buah keberapa itu banyak sekali. Dan ini buah-buahnya. Dan di sini saya juga ingin menjelaskan yang disebut endemik. Kadang-kadang gara-gara teman-teman semua itu merasa takut. Memang setiap wilayah itu sudah tentu pasti endemik masalah virus Gemini, kemudian virus bule, itu sudah pasti, karena setiap tanaman cabai itu pasti ada yang namanya bule, kuning, virus ataupun dan lain sebagainya. Makanya selalu saya jelaskan untuk proses lahannya. Jika teman-teman bilang apakah itu menular, saya pun juga bingung, karena ini ada 2 tanaman. Ini dari mulai pertama, yang satunya sudah menguning seperti ini, pertumbuhannya tidak sehat. Kemudian yang satunya tanamannya sehat, tapi saya tanam ini mepet sekali. Yang satu ini kena virus bule ataupun virus kuning, dan juga tanamannya kerdil. Kemudian yang satu ini subur. Makanya saya bingung, kok tidak menular, padahal ini akarnya berbenturan gitu loh. Kok lebih fatal jika serangan patogen layu fusarium ataupun jamur. Nah, ini sama sekali, ini 2 pohon teman-teman, ini jelas. Tapi di sini tidak ada penularan. Kemudian juga ada 2 tanaman. Ini sekarang kita pindah lagi ke sini teman-teman. Jadi dari situ, makanya jika teman-teman hanya belajar membaca tapi tidak berani mencoba untuk praktek, ya teman-teman sendiri akan kebingungan. Buah-buahnya sebelah sini juga sangat tinggi sekali teman-teman. Ini tanamannya keren pokoknya tuh. Petani pemula ya nggak ngerti budidaya tanaman cabai itu apa, tapi tanaman cabai Ori 212 sangat tinggi sekali. Ini 1,5 meter lebih, karena ajir itu 185 sudah melewati ajir. Dan ini yang kedua, ini pun juga sama, ada 2 tanaman teman-teman. Tujuannya buat perbandingan teman-teman semua. Nah, ini yang satu bule yang sudah tua, kemudian saya susul di lubang pempukan tanaman cabai lagi, tapi ternyata tidak menular. Nah, bingung kan jadinya kan. Yang disebut endemik itu apa? Biasanya endemik itu di tempat itu sudah banyak sekali virus Gemini. Nah,
ini tidak ada yang namanya penularan teman-teman. Lebih fatal kalau layu fusarium. Itu sangat cepat sekali kalau kita tidak lakukan pencabutan. Kemudian penyakit antraknos, itu pun juga sangat cepat sekali penularannya teman-teman. Makanya yang sering saya bilang, setiap penanaman tanaman cabai pasti sudah tentu ada yang namanya bule teman-teman. Itu walaupun ahlinya, walaupun sudah masternya, tetap ada. Yang terpenting adalah proses lahan dari awal sebelum tanaman cabai itu dipindah tanamkan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Saya akan melanjutkan pemupukannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.